Sudah ya, Pak? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat Pak Yudi, Bu Dian, dan teman-teman sekalian sudah memberikan saya kesempatan buat presentasi tentang 1001 Invasion Muslim Heritage in Our World pada pagi ini ya. Mungkin saya hari ini akan mempresentasikan tentang bab flight atau penerbangan yang sudah tidak asing lagi ya di zaman ini maksudnya. Oke, mungkin lanjut aja. Oke, buat penerbangan sendiri, mungkin saya akan lebih banyak membahas tokoh ini ya. Beliau mungkin siapakah penerbang pertama? Ketika ditanya siapakah manusia yang berhasil menerbangkan pesawat pertama kali, sejarah itu mengatakan Orville Wright and Wright Wilbur Wright, atau bisa dikatakan dengan Wright bersaudara ya. Sebenarnya beliau ini ada ya di film 1001 Invention yang awal-awal itu, and the Library of Secret, di mana anak-anak juga ditanya ya siapa sih penerbang pertama itu. Kebanyakan jawabnya Wright bersaudara juga, dan akhirnya dengan menggunakan Wright bersaudara ini dengan menggunakan rancangan yang bernama Flyer ya, dan berhasil melakukan penerbangan di sekitar Amerika Serikat pada tahun 1903. Padahal jika dilihat lebih jauh lagi, terdapat tokoh lain nih yang sudah melakukan penerbangan. Beliau adalah Abbas Ibn Firnas, seorang ilmuwan Muslim asal Andalus yang lahir pada tahun 810 Masehi. Abbas Ibn Firnas ini bukan hanya ahli dalam bidang aerodinamika saja, melainkan ia juga ahli dalam bidang matematika, fisika, musisi, mesin, dan astronomi. Dan ini juga mengatakan bahwa emang ilmuwan Muslim zaman dulu itu emang hebat-hebat, karena dia tidak hanya berpatok pada satu bidang saja ya, tapi bisa banyak bidang, seperti dia aerodinamika dengan musisi mungkin ya. Oke, lanjut. Oke, selama hidupnya ia melakukan penerbangan sebanyak 2 kali ya. Yang pertama itu ia lakukan pada tahun 852 Masehi dengan menggunakan jubah sebagai sayap ditambah dengan hang glidernya. Ia melompat dari minaret di Masjid Agung Cordoba, tetapi percobaan ini gagal dan untungnya hanya mengalami luka yang tidak serius. Tetapi Ibn Firnas tidak menyerah dan terus mengembangkan ilmu dalam penerbangannya. Sebenarnya ada fakta menarik juga ya di balik cerita ini. Jadi saya kan membaca dari dua sumber ya. Yang pertama pastinya dari bukunya 1001 Invention, dan dari internet juga, Republika. Jadi di bukunya itu mengatakan bahwa Eropa itu sempat salah menulis ya, menceritakannya dengan salah. Jadi si Ibn Firnas ini melakukan penerbangan hanya sekali saja. Dia melakukan penerbangan karena dia itu tertarik dan kepada seorang namanya Armen Firman. Jadi Armen Firman itu bisa dikatakan dengan orang yang punya nyali besar lah ya. Kalau dulu seperti Limbat mungkin. Jadi diceritakan bahwa si Armen Firman itu dia tuh terbang menggunakan pesawat buatannya dari Masjid Agung Cordoba sendiri, dan ternyata saya baca dari Republika sendiri, dan itu benar. Jadi di Republika itu ceritanya si Ibn Firnas ini hanya terbang sekali, dan dia tuh terinspirasi dari Armen Firman sendiri itu diceritakan, dan lebih lengkap lagi ceritanya malah. Jadi mungkin itu sih fakta fakta dikitnya. Dan akhirnya pada 875 Masehi, si Abbas Ibn Firnas ini melakukan penerbangannya yang kedua. Kali ini ia menggunakan sebuah desain pesawat berbahan kayu yang dilengkapi dengan kedua sayap yang dirajut dengan sutra dan bulu. Ia kali ini memilih titik untuk lompat yang jauh lebih tinggi ya, yaitu di Bukit Jabal Al-Arus. Mungkin ini fotonya ya untuk penerbangan keduanya. Mungkin kalau dilihat
Setelah ia berhasil terjun dari Bukit Jabal Arus, Abbas Ibnu Firnas ini berhasil menerbangkan pesawat kayunya selama 10 menit mengelilingi Cordoba, namun saat hendak mendarat, ia tidak mampu mengontrol kecepatan pesawatnya, yang mengakibatkan Abbas Ibn Firnas mengalami cedera serius. Jadi kalau dilihat dari foto tadi emang ada kekurangan dari pesawat buatan dia ya, yaitu tidak ada ekornya seperti pesawat-pesawat di zaman sekarang. Nah, jadi ini namun kecelakaan itu memberi pelajaran tersendiri bagi Abbas ya. Ia menyadari bahwa desain pesawatnya belum dilengkapi bagian untuk memperlambat kecepatan. Seekor burung harus menggunakan sayap dan ekornya untuk menahan laju kecepatannya. Hal itu disadari oleh Abbas Ibn Firnas bahwa dia luput atau tak merancang bagian ekor untuk pesawatnya. Kendati menyadari hal tersebut, Abbas Ibn Firnas tak mampu menciptakan pesawat lain dengan desain yang lebih sempurna. Hal itu disebabkan kondisi kesehatannya yang kian memburuk pasca gagalnya uji coba pesawat perdananya. Akhirnya ia pun meninggal pada 887 Masehi, 12 tahun setelah penerbangan kedua tersebut. Meski begitu, pengalaman atau uji coba penerbangan yang dilakukan Abbas Ibn Firnas menjadi bahan pelajaran dan kajian bagi ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Gagasannya terkait pesawat pun terus dipelajari. Sejarawan Barat Philip Kahiti mencantumkan nama Abbas Ibn Firnas ketika ia menerbitkan buku berjudul History of Arabs. Dalam bukunya, Philip menempatkan Abbas Ibn Firnas sebagai salah satu tokoh besar Islam sekaligus manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji coba penerbangan. Ya mungkin itu kali ya buat Abbas Ibn Firnas, kenapa dia maksudnya namanya yang ditaruh si Wright bersaudara, mungkin karena ada sedikit kegagalan dari penerbangan terakhir karena tidak ada ekornya itu, dan mungkin karena masih jauh banget ya dari Eropa, dia tuh malah pemikirannya sangat maju gitu loh, bisa mikir terbang 1000 tahun lebih cepat dibanding Wright bersaudara. Oke, mungkin untuk sumbernya saya mengambil dari dua ini yang tadi saya bilang ya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang penerbangan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.